Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dengan segala kerendahan hati mohon maaf kepada saudara-saudaraku, para mantan ahlul bait, para mas'ul, serta sahabat-sahabat yang masih menjadi agen-agen Zaitun. Terpaksa saya harus berbicara mengenai gaduhnya Pondok Pesantren Az-Zaitun di bawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan sebuah pencerahan ataupun bisa menjadikan sebuah bayinah, lebih meyakinkan lagi, lebih memberikan bukti-bukti lagi, di samping dari bukti-bukti dari sahabat-sahabat saya yang sudah memberikan informasi di sosial media. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah mantan mas'ul ataupun mantan aparat negara Islam Indonesia dengan area ataupun wilayah di Jawa Tengah. Jadi sedikit saya akan memberikan informasi buat seluruh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, agar bisa ketemu benang merahnya sebenarnya zaitun itu apa dan bagaimana. Tak perlu saya sebutkan jabatan saya dulu apa, tapi yang jelas saya mantan mas'ul atau aparat negara Islam Indonesia di Jawa Tengah. Dulu saya selalu diandalkan sebagai perekrut anggota ataupun sebagai umat Islam negara Islam Indonesia. Mungkin sahabat-sahabat yang lain yang hari ini masih menjadi agen-agen Zaitun sudah tidak asing lagi, karena memang mohon maaf, bukan saya kemudian bertakabur, bersombong ataupun ria, karena memang saya punya skill dulu adalah di bagian perekrutan umat. Dulu Zaitun itu di bawah negara Islam Indonesia. Tapi sekarang Zaitun bukanlah negara Islam Indonesia. Karena tujuan daripada negara Islam Indonesia secara fakta sudah tidak ada lagi berjuang menegakkan hukum-hukum dan syariat Islam. Berbeda dengan tujuan pertama kali dalam melakukan apa yang disebut atau yang sering dulu kita sebut, sering kita didoktrin dengan kata-kata jihad, yaitu berdakwah, mengajak untuk menjadikan orang-orang di luar menjadi anggota NII. Itu yang disebut dengan jihad, dengan harapan
Kita sampaikan kepada mereka bahwa dulu tujuannya adalah dalam rangka untuk menegakkan kalimatilah, li'ilali kalimatilah. Tentunya saudaraku masih ingat kalimat itu. Dan itu adalah kalimat yang dulu sering kita gembur-gemburkan. Tapi pada kenyataannya di dalam perjalanan, apa yang terjadi saudaraku? Fakta-fakta sudah kita lihat. Semuanya sudah kita lihat. Bahwa dalam melaksanakan penegakan syariat Islam, hari ini Zaitun sudah melenceng daripada syariat-syariat itu sendiri. Dulu kita didoktrin jangankan untuk berbicara ibadah secara syariat dan hakikat. Syariat saja kita sudah disesatkan. Apalagi mau berbicara secara hakikat. Perlu saya sampaikan bahwasanya pada dasarnya Zaitun sekarang bukanlah NII. Dan perlu saudara-saudaraku semua ketahui, dulu imamnya, imam terakhirnya NII itu adalah Samsul Alam alias si Panji Gumilang. Mohon maaf, dulu memang saya anak buahmu, tapi sekarang tidak. Jadi mohon maaf, kalau kemarin saya nantang debat, nggak ada untungnya. Ya, nggak ada untungnya, saya ladenin. Karena pasti akan mempertahankan daripada pola pikir ataupun mindset cara berpikir saya. Dan di antara kita tidak akan bisa dikatakan siapa yang sesat, karena itu adalah prinsip. Saudara, kalau cuma sekedar permainan olah kata, saya sudah khatam. Ya ini akibat dari didikan Syekh itu sendiri. Waktu saya masih di NII. Jadi saya tahu seluk-beluknya, saya tahu gerak-geriknya, saya tahu trik-trik apa yang mau digunakan, saya sangat paham. Perlu saya sampaikan buat saudaraku semua dimanapun berada, khususnya umat Islam dan secara umum seluruh bangsa Indonesia, bahwasanya Zaitun itu adalah didirikan dengan menggunakan dana yang sebenarnya dari awal adalah dana dari umat Islam, negara Islam Indonesia, diambil dari infak, sedekah, kemudian harokah korban, harokah kirot, zakat emas, zakat fitrah, dan lain sebagainya. Ada 9 sumber keuangan yang mereka gali untuk, bahasa saya sekarang, untuk memeras dan untuk mewujudkan daripada pondok pesantren Zaitun itu sendiri. Ini fakta karena saya pelaku, ini fakta, ini kenyataan karena adalah saya pelaku. Saya juga mengorbankan, saya juga mencari dana dari merekrut umat itu, kemudian kita serahkan ke Zaitun. Di sini memang kemudian kalau ada yang mengelak, silahkan mengelak, karena itu sudah sekian lama. Pasti kalau mau berbicara masalah delik hukum, susah untuk dicari buktinya. Akan tetapi, sekian banyak orang kesaksian, sekian banyak orang yang sudah menjadi korban daripada gerakan-gerakan Al-Zaitun, tentunya beliau semua sudah berbicara. Tidak perlu kita jelaskan secara panjang lebar. Jadi sekali lagi, bahwasanya pendanaan dari Al-Zaitun yang pertama yaitu adalah dari anggota NII. Akan tetapi anggota NII itu merasa bahwasanya Zaitun itu adalah di bawah NII atau Negara Islam Indonesia. Yang terjadi sekarang sudah berbeda. Justru dalam pelaksanaan syariat seperti yang kita lihat, bagaimana sholat Jumat, bagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh
Panji Gumilang dan lain sebagainya. Boro-boro berbicara mengenai seperti apa syariat-syariat yang sesuai yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang lucunya lagi, jelas-jelas trik yang paling hebatnya adalah, kalau saya sangat memahami, trik Panji Gumilang yang paling hebat adalah ada madhab Soekarno. Itu hak dia, mau ngomong Soekarno apa-apa, tapi setiap kata ada makna, setiap gerakan ada tujuan. Itu ada maksud. Ketika dia ngomong seperti itu, ada maksud untuk mencari pendukung, untuk mencari perlindungan. Saya sudah nggak heran seperti itu. Makanya dulu trik-trik Syekh Panji Gumilang itu memang saya akui sangat brilian. Dia bisa menggunakan strategi memanfaatkan pendekatan secara persuasif. Kalau istilahnya orang Jawa, huruf hono coroko itu matinya di pangku. Artinya setiap ada tamu-tamu orang penting di pemerintahan datang, kemudian dia pangku, disanjung-sanjung untuk agar mendapatkan perlindungan. Maka beliau ini punya kaki-kaki ataupun punya perlindungan sangat banyak. Nah, ini buat saudaraku semua, dan khususnya para agen-agen yang dulu menjadi teman saya seperjuangan, yang dulu masih menjadi teman saya satu kantor, yang hari ini masih bahasa mereka istiqomah. Ayo, gunakan hati. Gunakan hati. Jangan gunakan otak. Karena otak kita sudah sekian puluh tahun dicuci, sehingga sudah tidak bisa berpikir secara jernih lagi. Tapi gunakan hati, agar bisa kita kembali. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Allah. Tujuan kita dulu hanyalah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Tujuan kita dulu berjuang hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan surganya Allah. Gak ada tujuan yang lain. Saudaraku, para mantan Ahlul Bait, para mantan anggota NII, dan juga para mantan-mantan mas'ul, mari kita kembali. Kita luruskan tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para agen-agen yang masih konsisten untuk membela ataupun berada di dalam naungan zaitun, kembalilah, sadari semuanya. Jelas-jelas sudah banyak para ulama, para kiai yang sudah melihat, yang sudah menyatakan bahwa pendidikan ataupun ajaran yang ada di zaitun itu salah. Itu sudah merupakan bukti bayinah, saudaraku. Ayo kembali. Jangan mau diiming-imingi duniawi. Jangan mau diiming-imingi. Sudah sekian tahun kalian diiming-imingi, tapi sekarang juga nggak akan ada buktinya. Buat saudaraku semua, mari kita kembali. Carilah mursyid yang benar-benar dipilih oleh Allah. Panji Gumilang tidak akan pernah memimpin dengan kemenangan. Tidak. Ikuti mursyid pilihan Allah supaya jalanmu lurus, supaya kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Dan tentunya pada saat ini kita sadari bahwa hari ini adalah masa akhir zaman. Semua kebohongan, semua ketidakjujuran, semuanya pasti akan kebongkar. Sudah pasti, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa setiap kebohongan pasti akan kebongkar. Dan saya percaya kepada penegak-penegak hukum saat ini, sudah saya pantau, sudah saya perhatikan, sudah berjuang, sudah berjalan,
sudah menegakkan kebenaran dan keadilan. Tentunya tidak sulit buat penegak hukum untuk menegakkan ataupun untuk mengambil sikap, mau dikemanakan, mau diapakan Zaitun ini demi negara dan demi bangsa Indonesia. Dan khususnya buat umat Islam seluruh Indonesia, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Jangan sekali-sekali gampang diiming-imingi, gampang ditipu, gampang diyakinkan. Sementara bayinahnya ataupun buktinya jelas terjadi pemelencengan, penyesatan. Sudah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Maka sebelum terlanjur, sebelum terlambat, buat saudaraku semua, sekarang kita sudah melihat buktinya bahwa memang seperti itu. Sekali lagi, saya adalah mantan aparat mas'ul bagian perekrutan umat. Jadi saya tahu seluk-beluknya. Maka saya menghimbau khususnya para agen-agen, saudara-saudaraku, mari kita jalin kebersamaan, mari kita luruskan. Jangan membela yang salah. Kita dulu selalu diajarkan, qulil haqqo walau kana murra. Katakan kebenaran walaupun pahit. Dan kita selalu digembleng dengan wa mina bil qisi syuhada alillahi walau ala anfusikum awil walidani wal aqrabina. Jadilah kamu penegak keadilan walaupun terhadap diri kamu sendiri, anak-anakmu, saudara-saudara kamu, bapak-bapak kamu, tetap kita harus tegakkan. Kalau salah kita katakan salah, kalau benar kita katakan benar. Insya Allah ini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan di lain kesempatan untuk menjelaskan yang lebih detail kembali mengenai perjalanan seluk-beluknya. Dari saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.